Pemirsa, aksi sosial Resimen Abadi kembali digelar di berbagai negara untuk menghormati para veteran Perang Dunia Kedua. Mulai dari Siprus, Kuba, Rusia hingga Prancis, ribuan orang turun ke jalan membawa potret keluarga mereka yang berjuang melawan Nazisme. Dengan membawa foto-foto para pahlawan dan veteran Perang Patriotik Raya, ribuan masyarakat di berbagai belahan dunia turut serta dalam pawai Resimen Abadi atau Immortal Regiment. Di Rusia, peringatan Hari Kemenangan ke-81 tahun ini tetap berlangsung hikmat, meski beberapa pawai fisik itu di wilayah tertentu dibatasi dan dipindahkan ke format daring karena alasan keamanan. Aksi serupa juga terlihat di Siprus dan Prancis, di mana komunitas Rusia dan warga lokal berkumpul untuk mengenang pengorbanan besar tentara Soviet dan sekutu dalam membebaskan dunia dari fasisme pada tahun 1945. Sementara di Kuba, delegasi pejabat dan masyarakat turut memberikan penghormatan, menegaskan bahwa warisan sejarah ini adalah milik bersama yang tidak boleh dilupakan oleh generasi muda. Melalui pawai ini, para peserta berharap nilai-nilai perjuangan dan kemanusiaan tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik dunia yang terus berubah. Penghormatan kepada para veteran ini bukan sekedar seremoni, melainkan pengingat bagi dunia akan mahalnya harga sebuah perdamaian. Pemirsa, kapal layar latih tercepat di dunia, Palada Rusia tiba di pelabuhan Talian, Tiongkok untuk memperingati Hari Kemenangan. Kehadiran kapal fregat ini menjadi bentuk penghormatan bagi tentara Soviet yang gugur pada Perang Dunia Kedua. Seperti apa kemegahan kapal tersebut? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Menempuh perjalanan sejauh 5.000 mil dari Vladivostok, kapal layar Palada akhirnya berlabuh di kota Dalian, Tiongkok. Kedatangan kapal berterenggi 3 ini disambut dengan upacara tradisional sebagai bagian dari perayaan Hari Kemenangan. Lebih dari 100 kadet dari berbagai lembaga pendidikan Rusia turut serta dalam pelayaran ini. Selain menjalankan misi diplomasi, kapal ini juga dibuka bagi pengunjung yang ingin melihat langsung kemegahan serta mempelajari sejarah maritim Rusia. Tahun ini merupakan peringatan ke-81 Hari Kemenangan yang menandai penyerahan diri Nazi Jerman kepada pasukan sekutu pada tahun 1945. Meski biasanya dirayakan dengan parade besar di Lapangan Merah Moskow, tahun ini perayaan di pusat Rusia dibuat lebih sederhana karena alasan keamanan. Kehadiran Palada di Tiongkok menjadi simbol penting untuk tetap menjaga semangat sejarah dan penghormatan kepada para pahlawan, meski jauh dari rumah. Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut kedatangan rekan dekatnya, Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Kremlin, menjelang perayaan ke-81 Hari Kemenangan. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan negara persatuan atau Union State antara kedua negara tetangga. Putin menegaskan bahwa kemenangan atas Nazi Jerman adalah warisan tak terpisahkan bagi rakyat Rusia maupun Belarus. Selain membahas aspek sejarah, kedua pemimpin juga mendiskusikan kerjasama keamanan dan pertahanan di tengah terus berlanjutnya operasi militer khusus di Ukraina. Lukashenko menyampaikan dukungan penuhnya terhadap upaya Rusia dalam mempertahankan kedaulatan dan kebenaran sejarah, serta menegaskan bahwa memori tentang kemenangan adalah bagian dari ideologi nasional kedua bangsa. Lukashenko dijadwalkan akan turut hadir dalam parade militer di Lapangan Merah pada 9 Mei. Sebagai satu-satunya pemimpin negara mantan Uni Soviet yang hadir dalam daftar tamu Kremlin tahun ini. Kehadirannya menjadi simbol solidaritas yang kuat antara Moskow dan Minsk di tengah tekanan internasional. Pemimpin Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, resmi mendarat di Moskow untuk menghadiri perayaan 9 Mei sebagai bentuk penghormatan atas kemenangan terhadap Nazi Jerman pada tahun 1945. Tiba di bandara, Tokayev disambut oleh delegasi penyambutan sebelum bertolak menuju pusat kota untuk mengikuti rangkaian acara tradisional. Gencatan senjata yang berlangsung pada 9 hingga 11 Mei tersebut mencakup pertukaran 1.000 tawanan dari kedua belah pihak yang diklaim telah disetujui oleh Rusia maupun Ukraina. Meski demikian, Kementerian Pertahanan Rusia tetap siaga dan memberikan peringatan keras akan adanya serangan balasan besar-besaran jika perjanjian tersebut akan diganggu oleh jalannya peringatan Hari Kemenangan di Moskow. Hari Kemenangan sendiri merupakan momen bersejarah bagi negara-negara mantan Uni Soviet sebagai bentuk penghormatan atas berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.